Hari ini cerah sekali. Matahari tak malu-malu menampakkan sinarnya. Burung-burung pun menyambut dengan gembira, berkicau mengeluarkan suaranya. Namun beda halnya dengan aku. Nasib yang kurang beruntung menimpa padaku. Keluargaku kesulitan mencari makan setiap harinya. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Adikku yang besar kelas 1 SMP dan yang kecil 5 SD. Ibuku sakit sejak setahun lalu. Sedangkan bapak habis kena PHK dari pabriknya dan masih menganggur. Sedangkan aku sendiri juga masih menganggur. Kenalkan, namaku Darsi, umurku 22 tahun. Aku memiliki paras yang cantik, biarpun jarang sekali pakai make up. Pakaianku juga sederhana, karena memang aku orang yang tidak punya. Namun, aku sudah sangat bersyukur dengan ini semua. Yang aku pikirkan adik-adik dan kedua orang tuaku. Hari-hari belakangan ini, kita sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama soal makan. Betul-betul kita sudah tidak punya uang, tabungan juga sudah habis, dan hutang di warung sebelah pun semakin menumpuk. Aku sebagai anak yang paling tua merasa harus bertanggung jawab dengan semua ini. Aku kasihan dengan mereka. Aku pun mencoba mencari pekerjaan. Dari pintu ke pintu aku masukin, dari komplek ke komplek yang lain aku datangin. Tapi belum ada hasil. Murung wajahku saat itu, tatkala melihat adikku memegangi perutnya. Aku tahu dia kelaparan. Aku pun ke warung sebelah dan hutang lagi. Ibu pemilik warung itu begitu baik dengan keluarga kami. Dia tahu akan keadaan kami. Dia tidak tega jika menolak kalau aku mau berhutang. Aku berjanji dalam hati, suatu saat nanti kalau aku sukses, akan kubalas semua kebaikanmu, Bu. Aku pun melangkah pulang. Aku masak 3 mie instan dan 1 butir telur hasil ngutang dari warung sebelah. Tak berapa lama sudah matang. Kita bagi berlima mie instan itu. Adik-adikku begitu lahap menyantapnya. Bapak ibuku tak kalah lahapnya. Air mataku mengucur melihat semua ini. Hari berikutnya, aku coba mencari pekerjaan lagi. Dengan berbekal ijazah SMP, aku ngelamar di pabrik. Tapi mereka tak mau menerima kalau lulusanku cuma SMP. Aku bingung harus bagaimana. Aku pun melangkah pulang. Tak sengaja, aku ketemu teman SMP ku dulu. Namanya Lia. Aku kaget. Dia cantik sekali, beda dengan yang dulu. Kelihatannya Lia sudah sukses. Terbukti dia pakai mobil berwarna putih. Aku dan Lia pun ngobrol di sebuah warung. Aku ditawari kerja oleh Lia temanku itu. Namun kerjanya di Jakarta. Aku diiming-imingi kesuksesan yang dia dapatkan. Tapi aku tidak diberitahu apa pekerjaannya. Kalau aku mau, besok pagi langsung berangkat dan bekerja. Setelah beberapa saat, aku pun pulang. Sesampainya di rumah, aku tanya ke bapak ibu soal bekerja di Jakarta itu. Akhirnya mereka mengizinkan dan aku pun juga bertekad
untuk berangkat ke Jakarta demi orang tua dan adik-adikku. Aku pun menghubungi Lia dan keesokan harinya kita berangkat ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, kita menuju tempat kos Lia. Aku pun coba tanya ke Lia, kerjanya apa sih ya? Udah tenang aja, nanti kamu juga akan tahu sendiri, ucap Lia. Malam harinya aku didandani oleh Lia, make up cantik dengan pakaian seksi. Setelah itu aku dibawa ke suatu tempat dan dia berkata, "Kamu butuh uang kan untuk keluargamu? Sekarang kamu temani om-om itu. Apa yang dia mau, layani dia." Ya ampun, ini tahu pekerjaannya. Aku bingung harus bagaimana. Tapi semua ini demi keluargaku. Aku rela melakukan ini. Aku temani om-om itu. Aku diajak ke kamar. Jantungku semakin cepat berdetak. Om-om itu menjamahku dan merenggut keperawananku. Aku menangis setelahnya. Namun lagi-lagi ini demi keluarga. Aku harus tegar dan merelakan ini semua. Aku mendapatkan bayaran yang cukup besar. Dari situlah aku mendapatkan uang. Lama-lama aku jadi terbiasa dengan pekerjaan ini. Aku rela berlumur dosa demi adik-adik dan orang tuaku. Entah sampai kapan ini akan berakhir. Aku sendiri tidak tahu. Oke guys, itu tadi ya untuk cerita atau cerpen episode kali ini. Sudah kita baca, sudah kita dengarkan bareng-bareng begitu. Sehabis cerita, sekarang kita ke motor vlog ya. Untuk motor vlog kali ini saya ada di Jalan Raya dan Karangdowo. Ini sudah masuk di Karangdowo ini ya. Karangdowo adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten, Mas Bro. Ya, beginilah suasananya. Ini lapangannya mana ini? Udah nggak kelihatan. Oh, di depan itu. Depan itu ada lapangan. Sampai nggak tahu. Sudah nggak kelihatan ya lapangannya ya. Nah, ini lapangan. Ini ketutup-tutup ini. Nah, ya ini menjelaskan soal ini ya. Kemarin-kemarin masih banyak juga yang nanya kenapa kok ceritanya atau cerpennya mesti dibaca. Nah, kan sudah bisa baca sendiri kok, masih dibacakan begitu. Apa menganggap yang nonton ini bodoh? gitu juga ada. Bukan gitu ya. Ya sebelumnya terima kasih semua yang sudah menonton dan menanggapi video-video kita begitu. Intinya bahwasanya kita itu mengikuti peraturan yang ada di YouTube begitu guys. Sebenarnya bisa saja ya, kalau konten cerita Pak kayak gini ya,
itu cuman tulisan sama musik saja, tidak dibacakan. Ya itu bisa juga diupload, bisa, tapi ya ini ya, itu tidak diterima sebagai partner YouTube, program partner YouTube, alias tidak bisa ada iklannya nanti, begitu ya. Makanya ini saya kasih suara atau saya bacakan, karena setiap video atau konten itu harus ada narasi ya, suara atau penjelasan. Kalau nggak ada ya nggak ada iklannya, nah, begitu. Dan kita sebagai kreator atau yang membuat konten nggak dapat apa-apa. Ya, udah capek-capek membuat cerita, terus nggak ada timbal baliknya kan, lama-lama gimana ya. Ya itulah ceritanya begitu ya. Mudah-mudahan kamu bisa tahu dan sedikit tercerahkan dengan ini ya. Intinya terima kasih masukannya, tapi kita mengikuti peraturan YouTube, jadi ya kita bacakan begitu guys. Ya mudah-mudahan kamu bisa mengerti ya dengan ini semua. Oke, untuk jumpa kita episode kali ini segini dulu guys ya. Terima kasih yang sudah simak video ini. Jangan lupa subscribe dan like Cerpen Romantis Channel. Terima kasih guys.